Akhirnya video ini rilis juga. Video ini berisi tentang buku-buku puisi yang aku baca dan yang menjadi inspirasi aku dalam menulis. Kita langsung saja ke buku pertama. Teret. Judulnya Perempuan Jika Itulah Namamu, karya Kang Maman. Ini aku beli di tahun, jadi aku selalu menuliskan tanggal pembelian buku di halaman depan bukunya. Mei 2019. Perempuan Jika Itulah Namamu, sepertinya ini memang didedikasikan untuk seorang perempuan ya. Dan karena aku perempuan, ketika aku membaca buku puisi ini, aku ngerasa ini tuh buat aku. Maaf Kang Maman. Terus jadi ini tuh puisi, ada yang singkat, jatuh. Ada yang singkat, ada yang panjang, dan ada ilustrasi manisnya di setiap halaman puisinya gitu. Terus puisi ini menceritakan tentang perjalanan jatuh cinta, perjalanan mencintai, kayak cerita bersambung yang dikemas dalam puisi-puisi yang manis. Aku akan sharing kenapa aku suka buku ini. Menurut aku ini adalah buku puisi yang romantisnya itu dewasa gitu loh. Jadi sewaktu aku membacanya itu aku seperti kayak lagi dipuji-puji gitu pas awal bacanya, karena itu kayak emang buat kita gitu loh, nggak tahu, karena mungkin ini kisah yang cukup realistis ya ceritanya, dimana bab 1 itu si penulis menceritakan bahwa dia benar-benar jatuh cinta ke perempuan ini dan ingin memilikinya, berlanjut sampai ke mereka akhirnya bersatu. Terus ternyata ketika setelah bersatu itu juga nggak bahagia semua gitu loh isinya, ada dukanya juga. Yang permasalahannya di sini adalah perselingkuhan, yang mana perselingkuhan itu banyak banget terjadi di dunia percintaan orang-orang. Lewat buku ini aku jadi kayak bisa membaca karakter seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbeda ketika mereka jatuh cinta, ketika mereka dapat memiliki siapa orang yang mereka cintai, dan ketika menghadapi masalah dan bagaimana mereka menyelesaikan dan berdamai dengan masalah itu. Diksi-diksinya juga aku suka. Salah satunya itu di halaman 180. Ini tuh semakin membuat aku merasakan bahwa ini adalah untukku. Walaupun aku tidak pernah diselingkuhi oleh Kang Maman. Puisinya seperti ini. Kekasihku, teruslah menulis agar aku bisa terus membacamu. Wow, baik. Aku akan terus menulis Kang Maman. Buku selanjutnya adalah masih buku kumpulan puisi yang berjudul Barista Tanpa Nama, karya Agus Noor. Oke, aku flashback sedikit. Kenapa aku membeli buku ini? Aku beli di Taman Ismail Marzuki tanggal 17 Maret 2019 saat konser puisi Cinta Tak Pernah Sama. Konser puisi, apakah itu? Jadi waktu itu aku diajak sama teman aku untuk nonton ini yang diadakan oleh Titi Mangsa Foundation. Kayak panggung musikalisasi puisi gitu loh. Jadi diperankan oleh Reza Rahadian, Chelsea Islan, Marsha Timothy, dan beberapa deret artis lainnya yang memang berkecimpung di dunia teater ya. Awalnya sewaktu aku datang ke sana, aku udah ngeliat booth yang jual buku ini, tapi aku nggak langsung beli gitu loh, karena aku masih lihat-lihat. Terus setelah itu, setelah nonton acaranya, panggungnya, banyak kata-kata yang ternyata indah banget, nyanyiannya yang membuat ngerasa relate gitu. Terus ternyata baru tahu deh aku kalau beberapa dialognya diambil dari puisi ini, dari cerita puisi ini.
Setelah keluar dari acara itu, tanpa pikir panjang aku langsung membeli buku ini. Dan aku juga gak nyesel sih belinya. Yang paling pertama kenapa aku suka adalah gimana menulis puisinya itu diksinya indah. Terus ketika dia menulis 1 baris, 2 baris, 3 baris, dan sampai di baris terakhir itu kayak semakin membuat kamu menyelam gitu. Terbenamlah kamu ke dalam dasar kesedihan yang paling dalam gitu. Deep banget kalau menurut aku di beberapa puisi di buku ini tuh seperti itu. Nah, itu yang membuat aku suka. Jadi itu adalah salah satu inspirasi aku menulis puisi ya, dimana setelah orang membaca puisi kita di kalimat terakhir, di baris terakhir itu mereka kalau mau menulis puisi seperti itu boleh belajar dari buku puisi ini. Oh ya, ceritanya itu tentang mencintai juga, ada juga tentang ditinggalkan. Nah, terus di bukunya itu juga ada ilustrasinya lebih dark, dan menurut aku juga itu puisinya ada yang dark juga. Aku cukup suka dengan puisi yang dark gitu. Ini juga puisinya menurut aku romantis dewasa gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya buku ketiga yaitu Surat Kopi dari Djoko Pinurbo. Nah, ini tuh bukan kumpulan puisi ya, lebih tepatnya kumpulan sajak. Karena ini tuh adalah kumpulan cuitan-cuitannya Djoko Pinurbo di tahun 2012 sampai 2014. Sama ini aku beli tahun lalu sebelum aku menerbitkan buku Ruang Tunggu. Terus kenapa aku suka buku ini itu karena pemilihan katanya bagus. Ini kan singkat-singkat ya, pendek-pendek gitu. Dan menurut aku dengan sajak yang singkat itu pesannya nyampe gitu, dan isinya banyak tema, beberapa hal, ada tentang ibu, tentang masa kecil, ada tentang kesedihan, macam-macam lah pokoknya. Cocok banget kalau dibaca sebagai inspirasi teman-teman semua. Yang paling aku suka adalah sajak berjudul Pecah di halaman 115. Pecah, Tuhan akan menjadikan kesedihanku pecah pada waktunya. Oke, buku keempat yaitu Love Spell in Poetry. Ini pengarangnya teman aku, Helena Natasha. Buku ini adalah kumpulan puisi dalam bahasa Inggris. Untuk teman-teman yang lagi nyari buku puisi berbahasa Inggris atau pengen belajar nulis puisi bahasa Inggris, mungkin bisa membeli buku ini. Waktu itu aku datang ke launchingnya dia. Buku ini sama seperti sebelum-sebelumnya, tentang jatuh cinta yang realistis. Jadi bab-bab awalnya itu emang jatuh cinta yang disampaikan, yang dirasakan itu manis kayak di film-film gitu. Dan keunikan dari buku ini adalah ini puisinya, ini kosong, begitu seterusnya. Dan dia tidak ada judul. Maksudnya tidak ada judul di setiap puisi. Waktu itu aku sempat tanyain ke dia, kenapa sih kamu gak kasih judul? Aku kan pengen tahu alasannya kenapa ya. Tapi aku lupa jawabannya. Jadi kalau yang penasaran silahkan tanya langsung ke Helena Natasha di Instagramnya. Itu cukup 4 kumpul buku puisi yang aku baca dan jadi inspirasi aku. Selanjutnya ini adalah 2 buku kumpulan cerpen sastra yang jadi favorit. Yang pertama itu adalah Kukila karangan Aan Mansur, yang mana Aan Mansur adalah salah satu penulis favorit teratas yang aku suka gitu. Semoga nanti Aan Mansur baca buku aku, amin. Ini adalah tanggal aku membelinya, Jakarta 9 Mei 2016. Di atasnya aku bikin sedikit tulisan, di saat sendu aku bertemu sebuah buku. 9 Mei, oh my god. Ada apa dengan seruni 9 Mei 2016? Kenapa kamu sendu? Tenang, kamu sudah baik-baik saja sekarang. Enggak juga sih. Ini adalah kumpulan cerpen yang ditulis dengan penuturan yang indah. Jadi ada 16 cerpen di dalamnya. Salah satunya Kukila, yang mana cerpennya itu agak sedikit panjang emang, tapi
ketika aku membacanya kayak aku pengen terus baca, padahal itu alurnya kalau nggak salah maju mundur mundur maju gitu, lupa. Cerita di buku ini tuh tentang macam-macam, ada tentang perselingkuhan, ada tentang apa ya, tentang ibu, tentang lebaran. Yang paling aku ingat sih yang rahasia pohon rahasia itu. Aku inget bagaimana perasaan aku sewaktu membaca buku ini tuh kayak campur aduk, ada sedihnya, ada gitu, ada gemesnya. Ini selalu bikin candu, yaitu ketika dia menyampaikan satu cerita, endingnya itu selalu tidak tertebak, endingnya kadang mengejutkan. Di buku ini tuh lebih tentang rasa kegelisahan, tentang sebuah kisah cinta yang ironis dan getir. Selain itu, bagaimana An Mansyur menceritakan, menyusun kalimatnya itu seperti hidup. Jadi saat aku baca itu kayak visualnya itu langsung terbayang gitu loh. Aku emang tidak begitu ingat lagi detail cerita pendeknya yang ada di sini. Tapi ada satu cerita yang mempunyai visual, itu rumah, ada pohon, ada jalan depannya, dan visual itu benar-benar melekat di kepala aku sampai sekarang. Gara-gara visual itu, kadang-kadang kalau aku ingin membuat sebuah cerita, aku berangkat dari visual itu. Karena itu aku benar-benar suka dengan penuturan An Mansyur di Kukila ini. Nah, beberapa cerpen yang aku suka, yang pertama Rahasia Pohon Rahasia, Kukila itu, dan endingnya wow, amazing. Terus yang kedua, ini, Setia Adalah Pekerjaan Yang Baik. Judulnya udah wow, setia adalah pekerjaan yang baik. Please, teman-teman, setia adalah pekerjaan yang baik. Tolong pahami itu. Oke. Ada juga ceritanya tentang ibu, tengah lusin ciuman pertama. Selain itu aku juga suka dengan judul Lebaran Kali Ini Aku Pulang. Mungkin karena relate kali ya. Pengalaman pulang kampung yang banyak ternyata berubah, bahkan jembatan aja tuh berubah dituliskan dengan indah gitu. Selanjutnya, dua terakhir ya. Ini masih cerpen juga. Judul bukunya Curhat Setan, karangan Fah Jibran. Nah, kalau ini aku nggak menuliskan tanggal pembelian karena ini bukan aku yang beli. Ini adalah buku dari sepupu aku. Nggak dikasih sih, aku ngambil. Lihat deh. Tuh. Lihat deh, itu sampai gini nggak sih? Sampai digigit tikus. Ini tuh salah satu buku yang aku bawa dari Padang ke Jakarta karena aku suka banget. Aku ingat banget dulu buku ini selalu aku bawa kemana-mana, ke kampus gitu. Tentang apakah cerita ini? Apakah benar-benar setan yang curhat di buku ini? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Jadi buku ini tuh menceritakan tentang pengalaman sehari-hari tapi dikaitkan dengan filosofi hidup yang ada hubungannya dengan setan. Bahasanya lumayan ringan, jadi ini makanya aku suka karena kayak ngerasa bener ya, bahasanya juga indah, puitis juga. Tapi aku nggak tahu apakah ini masih ada di toko buku atau di pasaran. Nah, yang terakhir buku kumpulan puisi berjudul Ruang Tunggu. Kalau dari tadi kan yang buku kumpulan puisi berbahasa Indonesia kan itu karangan cowok-cowok semua ya, aku kasih tahu. Nah, ini yang ceweknya. Ruang Tunggu itu sebenarnya juga bercerita tentang jatuh cinta. Ini juga ada 3 bab, tentang rasa, tentang menunggu, dan tentang apa yang terjadi setelahnya. Aku tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang buku Ruang Tunggu ini. Yang jelas ini tuh pengalaman pribadi, dan ketika aku mengalami hal itu aku tuliskan ke dalam puisi. Terus bukunya ada foto-foto yang aku ambil sendiri 2 tahun belakangan di berbagai daerah dan beberapa negara. Sombong. Enggak sih. Iya sih, nggak sombong, tapi iya sih dari beberapa negara gitu. Banyak juga yang fotonya itu aku ambil di kamar ini, yang mana aku namakan Ruang Tunggu. Kesimpulannya adalah
Dulu aku adalah pembaca yang membaca buku orang lain, yang terinspirasi dari orang lain. Kemudian pada suatu hari tahun lalu itu akhirnya aku bisa menerbitkan buku aku sendiri. Kalau aku bisa, kenapa kamu enggak? Jadi buat teman-teman yang suka menulis, yang lebih bisa mencurahkan hatinya lewat tulisan, jangan pernah berhenti. Aku kutip dari quotes-nya J.S. Khairen. Semangat terus, cari inspirasi terus. Jangan lupa cari inspirasi di buku Ruang Tunggu juga. Semoga video ini bermanfaat untuk para pembaca dan calon-calon penulis lainnya. Sebenarnya aku sudah menyiapkan beberapa list untuk video berikutnya tentang buku-buku novel yang aku baca dan aku suka, yang aku selesaikan dalam waktu singkat, yang aku buat tidur gitu-gitu deh. Ada juga buku non-fiksi. Oke, terima kasih banyak. Maaf ya kalau videonya kepanjangan. Semoga nanti aku semakin lancar ngomong di depan kamera kayak gini. Aku juga pengen tahu buku apa yang kamu suka, buku puisi apa, alasannya apa. Please, tolong tuliskan juga di kolom komentar beserta alasannya kalau bisa. Kalau aku tergugah pasti aku beli deh. Kalau kamu nerbitin buku juga boleh dikasih tahu di kolom komen biar orang-orang pada tahu belinya di mana, judulnya apa, ceritanya tentang apa. Subscribe.